Kita dapat bertemu kembali dalam acara Fisdak Rumah Tangga. Pembicara kita kali ini adalah Bapak Pendeta Alex Rantum beserta dengan Ibu. Tanya jawab. Saya punya pertanyaan. Senang sekali kita dapat bertemu kembali pada Sabat sore waktu New Jersey dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita bertemu kembali dalam acara seminar rumah tangga yang pada saat ini akan dibawakan oleh keluarga pendeta Alex Rantung Hendricks. Dan kita mengambil topik pada saat ini, I Love You 3000. Tentunya kita begitu senang dengan topik yang begitu menarik pada saat ini. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti akan acara ini dan kita akan buka dengan lagu buka yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Stars, one and all, knows how much sand is on the shore, sees every sparrow that falls. He made the mountains and the seas. He's in control of everything, of all creatures great and small, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day. I know I'll be just fine, and he knows my name. I don't know what tomorrow will bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I have believed, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cried, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day. I know I'll be just fine, and he knows my name. He knew who I was when he carried my cross. He knew I would fail him, but he took the loss, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry, and he knows my name when I'm overwhelmed by the pain, can't see the light of day. I know I'll be just fine, and he knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cried. He knows my name. Terima kasih untuk Aifa dan Ivi yang sudah membawakan lagu spesial, Ivi Manawan yang sudah membawakan lagu spesial kita untuk hari ini. Baik, saya akan buka di dalam doa, mari kita satu di dalam doa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan tadi pembahasan atau firman Tuhan melalui khotbah. Dan saat ini Tuhan, menjelang penutupan Sabat, kami akan mendengarkan seminar rumah tangga yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta Rantung Hendricks. Biarlah Tuhan, Engkau berikan roh suci kepada kami semuanya yang mendengarkan, terlebih Tuhan kepada pendeta dan Ibu Rantung akan membawakan seminar ini. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan mereka, sehingga apa yang mereka utarakan mengenai pengalaman mereka dan mereka juga sudah bagikan kepada kami memperoleh berkat, dan kami semua dapat menyiapkan rumah tangga kami masing-masing untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa harapan kami, berkatilah kami sepanjang hari Sabat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk seminar kita pada hari ini, 18 September 2001, yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta Alex Rantung. Dan kita tahu bersama, umumnya kita semua anggota Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 sudah mengenal dengan keluarga ini. Keluarga ini tidak asing lagi untuk kita, karena mereka menjadi pemimpin di organisasi Advent. Jadi mereka saat ini sudah pensiun dan menikmati hari-hari mereka di North Carolina. Jadi saat ini kita akan mendengarkan seminar yang akan mereka bawakan yang berjudul I Love You 3000. Kami persilakan. Oke, Baik. selamat sore. Selamat sore, dan sebentar lagi kita akan tutup Sabat jam 7,2 ya. Jam 7:02 menit. Nanti kita berhenti sebentar untuk berdoa. Baik, pada malam hari ini, sebagaimana judul yang disampaikan kepada kami tentang cinta yang tidak terbatas sebenarnya, yang sangat erat hubungannya di dalam rumah tangga. Sehingga pada pembahasan kita juga, salah satu poin adalah bringing Jesus to be family circle. Membawa Yesus ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar kita. Memang pada malam hari ini atau pada petang ini akan banyak kita mengemukakan bagaimana Tuhan memberkati rumah tangga kami yang saat ini sudah mencapai 57 tahun. Mudah-mudahan sampai 100 tahun. Mudah-mudahan kalau Yesus belum datang. Namun perlu disampaikan bahwa tidak mulus jalannya sampai menikah, atau tidak terlalu mulus pula jalannya di dalam rumah tangga. Banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan mengutamakan Yesus dalam keluarga, di dalam dan keluarga yang lain, akan membawa
Sayanginya waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu sehat, dan selalu itu pengantin pria katakan yes, dan sebagainya. Dan sebaliknya juga kalau ditanyakan kepada pengantin perempuan, maukah kamu menyayangi, mencintai suamimu ini nanti waktu susah, waktu senang, melayani dia, dan selalu mengatakan, dia menganggukkan kepala dan mengatakan, ya saya mau. Dan itulah yang menyenangkan saya. Janji-janji pernikahan yang diucapkan di altar perkawinan itu, supaya saya pun kalau bagian saya nanti, saya sudah tahu apa yang saya mau jawab. Itulah yang sangat menyenangkan. Dan benar, waktu itu sebenarnya saya ini ada calon untuk jadi suami saya, tapi bukan Alex Rantung, ada orang lain. Tapi rupanya saya pelajari orang yang nggak setia, nggak jujur. Sudah Jo, diputuskan saja. Saya putusin dia. Padahal sudah meminang, sudah disetujui oleh keluarga. Tapi karena tidak jujur, tidak setia, saya boleh bilang saya pecat. Bukan dipecat, tapi saya putuskan dia. Lantas saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau kalau Tuhan kehendaki, biarlah saya jadi istri seorang pendeta yang dapat saya bantu untuk melayani dia. Walaupun di tempat-tempat di pedalaman-pedalaman sekalipun. Karena saya senang sekali bekerja untuk Tuhan. Waktu itu saya kerja di rumah sakit. Tetapi setiap hari Sabat selalu ikut Om Pendeta Walean pergi melawat, pergi ke penjara, pergi ke rumah sakit. Lalu kami selalu mengadakan Vacation Bible School bersama-sama dengan Mrs. Barber, dengan Mrs. Thrasher, mengadakan Vacation Bible School di desa-desa, di kampung-kampung. Dan disitulah yang membuat saya mempunyai semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Dan apa yang saya mintakan waktu saya sudah putus sama teman saya yang tadi, yang sudah saya putusin, saya berdoa kepada Tuhan, tolong ya Tuhan, kalau Tuhan kehendaki biarlah saya menjadi istri seorang pendeta yang dapat saya melayani sampai ke pedalaman-pedalaman sekalipun. Dan pada satu hari, karena saya bekerja di farmasi sebagai asisten apoteker di situ, maka ada ruangan kecil untuk kasir, dan yang jadi kasir itu adalah Sus Eva. Sus Eva ini, Sus Eva Sael, adalah kakak dari Pendeta Alex Rantung. Waktu itu dia tanya, kok saya enggak pernah lihat kamu lagi sama itu? Sudah saya pecat, saya enggak mau lagi sama dia. Kalau gitu kamu boleh ada orang lain lagi dong ya. Ya kalau Tuhan kehendaki biarlah seorang pendeta yang dapat saya bantu dalam pelayanan. Lalu dia mulai sebut, ada pendeta tamatan tahun 63. Kakak saya juga tamatan tahun 63, pendeta Alex Hendricks. Lantas saya tanya, kira-kira siapa ya Sus Eva? Saya mulai sebutkan satu, tapi nama-nama dari pendeta-pendeta orang Ambon, enggak, bukan itu. Semua yang saya sebut bukan. Sampai segala macam pendeta yang orang Ambon, orang Batak, orang Manado, enggak ada yang itu. Siapa ya? Saya tanya. Jangan-jangan, saya bilang sama Sus Eva, jangan-jangan Sus Eva punya adik sendiri.
Oh, dia ketawa setengah mati. Oh, tahu aja kamu ya. Ya, enggak tahu lah, karena semua sudah saya sebut, bukan. Padahal adiknya Susi Eva sendiri. Dan kebetulan, beberapa bulan sebelumnya, saya baca warta gereja, membaca riwayat, bukan riwayat, membaca pengalaman dari pendeta-pendeta muda yang bekerja di pedalaman, termasuk Alex Rantung yang bekerja di Timor, Lubang. Lantas, saya tulis surat, saya berikan dia semangat, kekuatan, iman. Karena dia ceritakan di warta gereja itu mengenai pengalamannya, dianiaya, masuk di pedalaman, tempat-tempat yang sukar sulit. Saya pikir, bagus juga ini orang. Kasih semangat. Saya tulis surat, kasih semangat. Jangan putus asa, kerja terus bagi Tuhan. Karena saya mempunyai jiwa juga untuk bekerja bagi Tuhan. Tapi tidak pernah mikirkan bahwa Alex Rantung itu nanti bakal suami saya. Tidak pernah dalam pikiran saya. Dan tetapi apa yang terjadi, biarlah kita dengarkan yang orangnya sendiri yang cerita. Baik, terima kasih. Itulah pengalaman dari Nettie Hendricks. Saya tidak terlalu kenal Nettie Hendricks. Yang kenal Alex Hendricks, dan kebetulan Alex Hendricks kakaknya hampir saya pukul di Unai. Tukang pukul kok dia. Karena baru keluar dari hutan, jadi Saman Permesta, jadi masih panas-panas di pedalaman ini. Dan dalam bagai tantangan ini, saya mendapatkan 3 surat berturut-turut. 2 nurse dan 1 dari farmasi. Yang 2 nurse ini saya sangat kenal karena teman sekolah. Tetapi yang 1 di farmasi ini tidak terlalu kenal. Tidak terlalu kenal. Tetapi memberikan semangat bagi saya untuk bekerja. Setelah 2 tahun, kenapa sampai 2 tahun tidak menikah? Lebih parah lagi. Kalau Nettie tadi belum sempat rencana baik-baik, tetapi bagi saya mempunyai seorang teman dekat, pacar dikatakan di Calon istri. rencana calon istri, bukan hanya saja rencana, sudah memang ditetapkan, sedang mengurus BS-nya, catatan sipil. Tetapi pada saat sedang bertelepon, petugas mengatakan, "Sir, your wife, somebody took up." Oh, saya bilang, saya belum ada istri. Yang tadi Bapak bawa tadi, oh bukan, itu teman saya. Ya itulah, sudah enggak ada. Ya, hilang. Dan semua batal. Saya sebenarnya hampir cari pohon apa namanya? Cabai. Pohon cabai atau pohon tomat mau gantung diri. Sakit sekali karena sudah direncanakan begitu hebat, akhirnya menghilang. Jadi selama 2 tahun, single, pastor muda, tetapi akhirnya saya mendapatkan keputusan, saya harus mendapatkan seorang penolong sesuai dengan firman Tuhan yang dapat menolong pekerjaan saya khususnya di daerah-daerah pedalaman. Lalu 3 surat yang saya terima ini, saya taruh di meja, saya bertelut dan berdoa, dan saya bernatsar. Tuhan, saya mau ke Rumah Sakit Advent Bandung. Dan Tuhan tolong, kalau boleh, siapa yang pertama keluar saya ketemu dari rumah sakit, salah satu dari 3 ini, dialah yang Tuhan tentukan untuk menjadi istri saya. Dia tinggal di rumahnya Ibu Haji. Di rumah Ibu Haji itu ada... ada Ibu Haji itu, dia punya suami 3 istri. Jadi kita bilang, kan tidak boleh 3, cuma perlu 1. Perlu 1 dari 3. Dan akhirnya, perpendek cerita yang panjang sekali, saya ke Bandung.
Memang ada teman saya jaga malam, kita berpuasa beberapa minggu untuk mencari pasangan. Dan akhirnya karena kita kerja di dapur, dan ada orang selalu minta air panas pagi untuk mandi, dan Nasar kita ini, dan Nasar teman saya ini, pendeta juga, dia pernah jadi ketua daerah juga, dan siapa yang pertama keluar minta air panas, dialah yang Tuhan berikan. Ternyata setelah pagi itu, pintu asrama terbuka, yang keluar adalah ibu asrama. Jadi karena ibu asrama keluar, dia katakan lari kepada Lex, sorry batal, enggak jadi. Nah itulah, habis main bernasar tidak ada tujuan. Nah dengan pengalaman ini saya bernasar, Tuhan, 3. Salah satu dari 3 yang Tuhan berikan, yang pertama ketemu, dialah. Berpendek cerita, saudara, bahwa yang pertama keluar, yang kita ketemu, adalah Nettie Hendricks, bukan 2 perawat tadi. Dan berpendek cerita, akhirnya kami menikah. Padahal itu 2 perawat yang lain tuh cantik-cantik loh. Oh ya. Dan sekarang kan bukan masalah cantik, masalah hati yang cantik, bukan muka. Jadi, dalam pengalaman ini, kami ingin untuk membagikan pembahasan apa yang kami praktekkan di dalam pernikahan rumah tangga kami ini selama 57 tahun ini. Dengan Tuhan mengaruniakan 4 orang anak, 3 laki, 1 perempuan, dan 8 cucu yang sangat diberkati. Dan semua mereka ini setia di dalam kebenaran dan setia bekerja di ladang Tuhan. Itulah yang sangat menyenangkan hati kami. Dan untuk itu kita melihat di sini bagaimana kesaksian dapat kami sampaikan untuk bagaimana kita memiliki kesatuan dan persatuan di dalam rumah tangga sesuai dengan judul pembahasan adalah beribu kasih yang ada dalam rumah tangga kita ini. Baik, kami akan membagikan sedikit. Kalau di mezbah perkawinan, apa yang ditanyakan kepada kita tadi, apakah kamu mengasihi, mau mencintai dalam waktu susah, senang, dan sebagainya, itu menyatakan bahwa di dalam rumah tangga kita perlu ada satu kesatuan. Pertama, kesatuan dan persatuan. Kesatuan itu, apa yang dimaksudkan dengan kesatuan? Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 24 dikatakan, sebab itu seorang laki-laki dan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi dari dua orang ini dijadikan satu daging. Apa maksudnya satu daging di sini? Waktu Allah menciptakan Adam, apa yang Allah buat? Dia mengeluarkan tulang rusuk dari Adam, Hawa. Oh, Menciptakan Hawa. Dia operasi si Adam ini, dikeluarkan salah satu tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk Adam dibuatnya siapa? Hawa, kan? Dijadikan Hawa. Dan setelah Hawa jadi, maka Allah katakan, dan kamu menjadi satu daging adanya. Di sini satu daging berarti tidak terpisahkan, memang 2 orang, tetapi menjadi satu daging. Apa maksudnya di sini? Satu daging adanya. Dikatakan di sini bahwa the original one, they become 2, yang tadinya 2, tetapi telah menjadi satu daging. Dan jadi 2 yang berbeda menjadi satu daging.
Kami di rumah kami ini, kalau lihat keliling rumah kami ini penuh dengan pohon-pohon. Belakang, samping, depan ada danau kecil. Dan kita perhatikan setiap pagi kalau saya bersiul, maka burung-burung ini datang. Dan burung-burung ini datang pasangan-pasangan. Dan saya sering berdoa dan berkata dalam hati, sedangkan burung ada pasangannya berdua-dua. Bagaimana kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Itulah sebabnya sebentar di dalam pembahasan yang kita akan kemukakan pengalaman bagaimana terjadi broken home di dalam setiap rumah tangga oleh karena hilangnya kasih yang ditanamkan Tuhan di saat mana Ia menciptakan Adam dan Hawa. Jadi di sini menjadi satu daging artinya bukan berarti memang dua makhluk ya, pria dan wanita, tetapi mempunyai satu daging berarti satu hati, satu semangat, satu segala sesuatu selalu dirundingkan sama-sama. Oke, memang kalau kita membaca Alkitab dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-8, Efesus 2:14, Efesus 5:1-8 mengemukakan mengenai penting sekali semua harus menjadi satu, become one in Jesus Christ our Lord and Savior. Dan itu hal yang sangat penting. Bagaimana caranya? Adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri suami dan istri. Sepanjang minggu ini saya mengikuti seminar Minggu Sembahyang yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantum ke Rumah Sakit Advent Bandung mengenai kebutuhan Roh Kudus itu yang sangat penting bagi kita. Bukan saja untuk kesetiaan kita secara pribadi, tetapi kesetiaan kita antara suami dan istri. Tuhan akan menolong kita apabila kita memiliki Yesus dan kasih sejati yang tertanam di dalam hati kita. Masalah apapun yang terjadi dalam rumah tangga akan dapat teratasi if we put Jesus Christ the number first di dalam rumah tangga kita. Matius 6:33 katakan apa cara dahulu kerajaan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. The first thing yang kita harus praktekkan dalam rumah tangga kita adalah mengutamakan kasih Tuhan, kasih keselamatan, pengorbanan dari Yesus yang menjadi bahagian kita semua. Mengenai satu daging ini di dalam Kejadian 2 ayat 24, ini mempunyai implikasi yang luar biasa sekali. Ini berbicara mengenai physical intimacy, mengenai juga bukan cuma physical intimacy, tapi lebih banyak lagi dari itu. Secara emosi, secara spiritual, ikatan emosi, ikatan spiritual, semuanya itu dibagikan dan diterima sama-sama antara suami dan istri. Dan mengenai spiritual dan emotional bonding ini, keduanya, suami istri saling memberi dan saling menerima. Bukan salah satu saja yang satu mau meminta terus, atau yang satu mau tukang kasih, tukang perintah. Enggak, harus saling membagi satu sama lain. Oke, itulah pembahasan bagaimana yang kami suami istri praktekan pada waktu kami menikah dan Tuhan mempercayakan 4 orang anak. Satu hal yang sangat saya ingin kemukakan, betapa pentingnya seorang istri yang menyokong suami dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin masih ingat, kami sudah pernah ceritakan, pada waktu rumah kami terbakar, saya hampir tinggalkan pekerjaan Tuhan sebagai pendeta. Saya kenal gubernur Timor pada saat itu, seorang Manado, yang sangat dekat sekali. Pernikahan anaknya, saya yang atur pernikahannya. Sehingga saya berpikir, kalaupun saya berhenti dari pendeta,
mungkin saya boleh mendapatkan pekerjaan. Tahun 60-an di Timur terlalu sukar orang memperoleh degree Bachelor of BA, terlalu jarang. Dan untuk itu, saya mengambil keputusan untuk tinggalkan pekerjaan ini. Tetapi pada waktu saya tawarkan kepada istri, agar dia boleh kembali bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung, karena mereka rindu dia bekerja di sana. Apa jawab istri saya pada saat itu? Apa? Mau tinggalkan pekerjaan Tuhan ini? Lantas mau kerja di mana kamu? Tidak, harus tetap tinggal. Apapun yang terjadi, kalau kamu mau tinggalkan, tapi saya dan Alvin akan tetap tinggal di sini. Dan Alvin pada saat itu baru umur 5 bulan. Waktu rumah terbakar, dia hanya dilempar keluar dari jendela. Dan saya bersyukur sekali, Neti, istri saya ini, memberikan semangat bagi saya untuk tetap teguh setia dalam pekerjaan Tuhan. Maafkan saya kemukakan, saudara tahu apa yang terjadi. Setelah Neti sampaikan pendapat untuk tetap setia dalam pekerjaan Tuhan, jangan putus asa, maju terus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pada tahun 1967, baru 4 tahun lebih saya bekerja sebagai pendeta muda. Pada bulan Januari 1967, saya diurapi jadi pendeta. Baru 4 tahun kerja. Kemudian dalam waktu yang sama diputuskan menjadi prinsipal Nusa Tenggara Academy. Dan Neti juga mengajar di sekolah ini. Lebih hebat lagi, pada bulan Oktober akhir tahun 97, jadi ketua daerah Nusa Tenggara. Jadi dalam 1 tahun, 3 tanggung jawab diberikan bagi saya, dan ini adalah semangat dorongan dari istri. Dan untuk itu saya selalu kemukakan dalam ceramah rumah tangga, bagaimana suami harus dorong istri di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Jangan blame, jangan malah macam-macam, tetapi doronglah istri di dalam pekerjaan Tuhan. Dan didorong oleh istri kepada suami, didorong oleh istri. Dan untuk diketahui bahwa selama kurang lebih 13 tahun menjadi ketua daerah di Nusa Tenggara, ketua daerah di Kalimantan, ketua daerah Jakarta, selama 13 tahun. Sesudah itu diminta untuk melayani pekerjaan Tuhan di UNI, sebagai Direktur Kependetaan dan Sekretaris UNI 3 tahun. Dan sesudah itu diminta menjadi Ketua UNI Timur selama 12 tahun lebih. Dan sesudah itu dari UNI Timur sebagai Ketua UNI diminta menjadi Sekretaris Divisi selama hampir 5 tahun. Dan itu adalah karena dorongan istri untuk tetap teguh setia di dalam pekerjaan Tuhan. Dan setelah melayani pekerjaan Tuhan selama hampir 40 tahun, kami mengambil keputusan untuk pensiun. Kami mengambil pensiun single rate, maksudnya pensiun masing-masing, istri saya sendiri dan saya sendiri. Dan akhirnya keputusan kami pensiun pada tahun 2001. Namun, di hari kami pensiun, kami dapat call untuk melayani pekerjaan Tuhan di Washington State. Saudara lihat bagaimana berkat Tuhan. Sudah pensiun, diminta lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan, membuka pekerjaan Tuhan di Washington State untuk gereja Advent untuk orang-orang Indonesia. Dan akhirnya lebih kurang 15 tahun bekerja sebagai pendeta di Washington Conference dan melayani akhirnya bentuk 2 gereja, Everett dan Linwood. Dan saat ini Tuhan telah berkati di mana gereja Everett mempunyai bangunan sendiri dan Linwood juga mempunyai bangunan sendiri. Dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk full time pensiun setelah melayani pekerjaan Tuhan 50-an tahun lebih dan sudah usia dicapai
75 tahun. Jadi pada waktu pensiun kedua, kami mencapai usia 75. Kalau di Indonesia baru umur 65 sudah disuruh pensiun. Kalau di Amerika sudah 75 masih lagi ketua conference datang kepada kami berdua, Pendeta Rantung dan Ibu. Boleh bekerja lagi bagi kami 5 tahun sampai umur 80. Saya katakan, aduh sir, I'm sorry. Saya ada masalah kaki harus dioperasi. Istri juga operasi lutut. Akhirnya disetujui kami pensiun. Dan akhirnya Tuhan berkati, kami dapat 2 pensiun, puji Tuhan. Pensiun dari divisi, dari Uni, dan juga pensiun dari North American Division. Ada 1 pensiun lagi, bukan pensiun sih. Oh, yang ketiga itu adalah dari pemerintah. Yang kita kenal sekali adalah SS. adalah Social Security. Oleh karena pada saat kami bekerja harus membayar apa? Membayar tax. Dan hasilnya sangat berbahagia bagi kami. Sangat cukup kebutuhan setiap hari. Pensiun di Amerika, sorry kami ceritakan, yang kami terima pensiun Amerika, kami beli mobil 1 cash, rumah 1 cash, dengan pensiun yang ada di Amerika. Bagaimana Tuhan memberkati? Oleh karena Tuhan memberikan semangat bagi saya bekerja bagi Tuhan, karena dorongan istri yang dipercayakan kepada kami. Ada beberapa poin yang hendak kami kemukakan di sini. Sebentar, sesudah tutup sabat, kita akan bahas mengenai berbagai masalah di dalam rumah tangga, seperti broken home dan lain sebagainya. Kami ingin kemukakan bagaimana membawa seluruh keluarga, anak-anak, kaum keluarga kita setia di dalam Tuhan dan di dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, kita harus mengenakan kebaktian selalu dalam keluarga, Baktian pagi dan petang. Dan anak-anak kami yang 4 ini, walaupun masih kecil, diberi kesempatan untuk membawakan renungan khususnya pada kebaktian malam. Ini sangat penting sekali. Ini waktu anak kami masih kecil, ini dia. Ini Alvin, Stephen, Indra, dan Lydia. Dan setelah mereka sudah high school dan di college, ini sudah mulai lebih besar. Ini waktu sebagai ketua Uni Timur. Dan yang terakhir kita dapat tunjukkan ini bersama dengan anak mantu dan cucu-cucu kami mempunyai 8 orang cucu. Ini adalah persatuan yang kami bertemu seluruh keluarga di Singapura sekian belasan tahun yang lalu. Dan begitu hebat Tuhan berkati oleh karena kesetiaan di dalam keluarga. Ikut semua kebaktian di gereja, termasuk ceramah-ceramah umum. Kemudian faktor yang sangat penting, ambil waktu bersama keluarga, bermain dengan anak-anak. Saya selalu, kalau hari Minggu, pergi main badminton, selalu bawa anak-anak. Dan pernah anak-anak kami ini pernah mengikuti juara, walaupun gagal waktu pertandingan pertama. Lydia hampir-hampir jadi juara wanita, tapi tidak jadi ikut. Ini yang kami lakukan adalah untuk bersama-sama dengan mereka, kebersamaan mereka. Kami membawa mereka umumnya 2 kali menghadiri rapat General Conference. Itu yang dapat kami lakukan. Yang berikut haruslah penuhi kebutuhan anak-anak, khususnya pendidikan. Dan untuk saudara-saudara ketahui, satu hal yang sangat penting yang kami lakukan mengenai pendidikan. Pada waktu kami menikah dengan Neti dan saya, kami mengambil keputusan. Dulu ada bantuan-bantuan pemerintah bagi anak, bantuan organisasi bagi anak-anak, tunjangan keluarga.
Dan kami mengambil keputusan, semua bantuan organisasi untuk anak-anak Child allowance yang disebut yang child allowance ini, kami tidak gunakan, kami simpan seluruhnya. Dan kami simpan itu adalah untuk pendidikan mereka. Apa hasilnya? Pendidikan mereka sangat berkelebihan, bahkan masih ada sisa untuk pernikahan mereka. Itu yang kami lakukan di dalam pendidikan anak-anak, sehingga semuanya ada pendidikan, baik dokter, PhD, MPH, bisnis, dan lain sebagainya. Tuhan berkati, dan sangat bersyukur mereka bekerja bagi Tuhan. Kita tahu Alvin, Direktur Rumah Sakit Advent Bandung, kita tahu Stephen, pendeta di New Jersey, kita tahu Indra, Public Health di Rumah Sakit Advent Bandung, dan tahu dengan Lydia, sekalipun dia tidak bekerja langsung, tetapi dia sekarang adalah anggota eksekutif komite conference di wilayah kami ini. Suaminya First Elder dan lay pastor. Semua setia dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan faktor yang sangat penting adalah selain kebutuhan anak-anak, sebagai orang tua, ayah atau ibu terlebih, apabila ada kesalahan, sekali lagi masih ada 5 menit atau 6 menit untuk tutup sabat, bahwa sebagai orang tua, biasanya kalau orang tua bersalah, dia mencari jalan agar supaya dia tidak bersalah. Kalau boleh dia tetap apa? Dia tetap benar, membenarkan kesalahannya. Tetapi bagi kami sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita ini, apabila ada kesalahan kami secara terbuka mengakui kesalahan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ada pengalaman, mungkin Stephen sedang dengar, dan dia masih ingat. Saya pulang kerja, dan saya dapati di rumah, Lydia dan Indra menangis. Lalu saya tanya, kenapa kamu menangis? Mereka langsung sebut Tepin. Nah, Tepin itu dari nama Stephen, nama panggilan Tepin. Saya kira karena Tepin ganggu, menyebabkan dua adiknya ini menangis. Saya masuk kamar, cabut rim, dan langsung pukul dulu. Orang tua dulu begitu. Lalu, Stephen yang sedang tertidur, dia kaget bangun. Dia kaget, dia katakan, Papi, kenapa papi? Karena dia ngomong begitu, saya pukul lagi hebat. Pukul lebih keras. Papi, periksa dulu dong papi, melihat apakah saya bersalah atau tidak. Waktu saya periksa kepada kedua adiknya, mereka katakan Stephen yang damaikan mereka yang berkelahi. Nah, dia sudah dipukul. Nah, bagaimana sebagai orang tua? Sebagai ayah, pada saat itu dengan keputusan ini, saya panggil dia ke kamar depan, kamar kami. Saya katakan kepada Stephen, Tepin, sorry, papi sudah bersalah. Papi sudah pukul kamu, padahal kamu tidak bersalah. Untuk itu, maafkan papi. Lalu Stephen katakan, apa papi sudah sadar yang papi bersalah? Saya sadar, saya bersalah. Maafkan papi, dan kita berdoa. Dan inilah yang menyebabkan semangat orang tua terhadap anak. Keterbukaan, kesediaan untuk mengampuni dan memaafkan. Sehingga Stephen yang tadinya kami mempunyai cita-cita menjadi dokter, juga kayak kakaknya yang disekolahkan ke Filipina nanti, tetapi ia mengambil keputusan pada waktu kami kembali dari Brasil, kami kaget dia pukul belakang kami di Jakarta, dia menjual buku di dia tepuk dari belakang, bukan pukul ya, dia tepuk dari belakang. Kami kaget, loh kok Stephen sudah ada, dia, oh ya berarti kita jual buku berhasil. Dan sorry ya Pap, Mam, saya sudah mengambil keputusan, saya mau menjadi pendeta sama seperti papi. Kenapa? Karena mempunyai roh yang demikian di dalam rumah tangga akui kesalahan satu kepada yang lain. Yang berikut, anak-anak terbuka kepada orang tua dan sebaliknya adalah sangat penting bagi mereka.
Anak-anak kita kalau mereka pacaran, surat pacarnya pun mereka suruh saya baca. Dan Neti baca. Jadi terbuka semuanya. Dan faktor yang sangat penting di sini yang terakhir ini. Bila ada pertentangan salah pengertian antara suami dan istri, jangan selesaikan berdua itu didengar oleh anak-anak, tetapi selesaikan berdua di kamar, berdoa, dan dapat diselesaikan oleh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kita sangat bersyukur. Saya ingin bacakan ayat ini sebelum tutup sabat. Saya ingin untuk dibacakan Yohanes 4 yang ke-7 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Hal yang sangat indah. Kami sangat bersyukur bahwa anak-anak kita semua setia di dalam kebenaran. Bukan saja setia dalam kebenaran, tetapi bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Di samping kesetiaan di dalam kebenaran Tuhan. Baik, saya mempunyai banyak kesaksian anak-anak pendeta yang tinggalkan kebenaran, anak-anak pendeta yang memukul orang tuanya, anak pendeta yang tinggalkan, ada yang kami kenal sekali. Dia katakan, kalau papa mama tidak berikan saya bantuan, sekarang saya akan bunuh papa mama. Ada satu direktur kependetaan kita di Unai. Istrinya berkata kepada kami waktu kami bertemu di Andrews University. Dia katakan, Pastor Ranto, I'm very sorry to tell you, my son disappeared from this church. Anak laki saya sudah tinggalkan kebenaran Tuhan, menghilang dari gereja. Dan ini yang kita saksikan banyak. Tetapi dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dengan mengutamakan Yesus di dalam kehidupan kita, suami istri saling menyokong, demikian pula bersama dengan anak-anak, kita akan merasakan berkat Tuhan. Baik, mungkin ada yang pimpin untuk tutup sabat, silakan. Baiklah, kita akan sebelum kita lanjut dengan seminar, dan sebentar kita akan ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan kita dapat bawakan, dan pendeta dan Ibu Rantu akan menjawab pertanyaan kita. Kita akan tutup hari Sabat ini dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami di Sabat yang indah ini. Dari pagi pelajaran sekolah Sabat dan khotbah pada siang hari, dan pada saat ini dari seminar yang kami telah dengarkan dan sedang berlangsung. Biarlah Tuhan berkat-berkat ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melayani Tuhan, terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah berkat Sabat ini terus menjadi tuntunan kami untuk memegang tangan Tuhan pada saat kami melangkahi ke minggu-minggu bekerja kami. Dan biarlah Engkau bersama dengan kami ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu memimpin kami, menuntun langkah kami untuk melangkahkan kaki kami sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Pimpin Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta yang sedang memimpin seminar pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu saja bersama dengan mereka. Apa yang dikatakannya menjadi kesaksian dan kekuatan bagi kami semua. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amen. Thank you. Thank you. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut dengan seminar. Dan setelah itu kita akan jika ada pertanyaan yang akan kita tanyakan, bisa ditanyakan, dan Bapak dan Ibu atau pendeta, Ibu dan Bapak pendeta
Rantung akan menjawab pertanyaan kita. Kami persilahkan untuk melanjutkan seminar. Baik, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga sehingga terjadi perpisahan. Saya teringat waktu kami merayakan ulang tahun pernikahan kami 25 tahun yang lalu, perkawinan 25 tahun, kami ada tugas di Belanda. Kami duduk kereta api, ada suami istri depan kita. Lalu suami bertanya, "Sir, how long you have been married with your wife?" Sudah kawin berapa lama dengan istrimu? Lalu saya katakan, kita sudah kawin baru 25 tahun. 25 tahun? 25 tahun cuma satu suami, satu istri? Wah, di sini tidak bisa. 25 tahun itu sudah 2-3 kali kawin katanya. Dan itulah yang terjadi. Kami menghadiri satu gereja yang lebih kurang 65 atau 70 anggotanya. Pada waktu mengungkapkan kesaksian-kesaksian masalah rumah tangga, dari 60 sekian, hanya 2 keluarga yang tetap utuh. Yang sisa itu 60-an itu pernah berpisah, pernah bercerai. Ada di dalam gereja, tetapi terjadi perpisahan, perceraian. Saya pernah duduk untuk memperbaiki mobil dengan ibu-ibu yang juga memperbaiki mobil. Saya kaget, ibu-ibu ini bercerita, "Well, you know, my first husband, my second husband, my third husband." Waduh, third husband. Dia ceritakan suaminya. Ada kami waktu mengurus juga ini IBT dan lain sebagainya. Lalu saya katakan kepada ibu ini masih muda sekali, "Wah, kamu bagus sekali mukanya, bersih sekali." Lalu dia katakan, "You know, sir, my first husband told me." Jadi dia mulai cerita dia punya suami dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Ada 2 macam perpisahan. Yang pertama adalah emotional divorce. Maksud saya emotional divorce. Yang kedua, legal divorce, berpisah secara hukum. Yang masalah yang sedang dihadapi sekarang ini adalah emotional divorce, termasuk pendeta-pendeta yang kita saksikan dewasa ini. Emotional divorce, masih satu rumah, agar orang tahu kita damai-damai tetap di dalam rumah. Padahal kalau makan masing-masing masak, kalau tidur masing-masing di tempat tidur sendiri, di kamar sendiri, satu di kamar, satu di sofa di luar. Itulah emotional divorce. Saya menghadiri pemakaman dari seorang istri yang emotional divorce. Sudah 20 tahun lebih dengan suaminya. Sudah 20 tahun lebih berpisah, emotional divorce. Tetapi mereka satu rumah. Tidak pernah ke gereja sama-sama. Tidak pernah ke gereja sama-sama. Dan saya tertarik sekali. Anaknya yang tadinya drugs, minuman keras, bersaksi di depan ibunya yang sudah tidak bernyawa ini. Dia katakan, "Mama, mulai sekarang saya bertobat, tidak lagi minum minuman yang berbahaya ini." Sudah mati, dia tidak dengar, dan akibat tidak dengar, maka minuman ini tetap dia lakukan. Because of emotional divorce. Banyak rumah tangga kita tidak tahu. Kelihatan rukun-rukun datang ke gereja, padahal di rumah mereka sudah terpisah satu kepada yang lain. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita melihat bahwa only Jesus heals the broken family. Hanya pertolongan Yesus sajalah yang dapat menolong kehancuran rumah tangga kita. Di dalam Efesus 5:20-25, istri, submit yourself to your husband. Serahkan hidupmu ke dalam tangan suami. Dan selanjutnya suami, kasihilah
istrimu. Apabila kita mengasihi satu kepada yang lain, kita dapat mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia ini. 3 hal di Amerika ini terjadi perpisahan. Yang pertama adalah masalah drugs, minuman keras. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Dan yang ketiga adalah masalah agama. Itu yang terjadi di Amerika ini. Sehingga dikatakan, ini riset beberapa tahun yang lalu mengatakan sebagai berikut. USA dari 4 perkawinan, 3 bercerai. 4 perkawinan, 3 bercerai. Indonesia 5 tahun terakhir ini, dari 10 pernikahan, 1 bercerai. Saudara masih ingat Bupati Garut, baru kawin 2 hari, dia ceraikan istrinya. Baru kawin 2 hari, ceraikan istrinya. Dan begitu hebat yang terjadi di dalam rumah tangga. Sehingga hal ini tidak harus terjadi. Sama seperti lagu dari Titik Puspa. Cinta itu berjuta rasanya. Feeling membuat hatiku deg-dog. Chemistry yang sangat penting. Bahwa cinta itu tidak ada batasnya. Dan kasih Tuhan bagi kita. Di dalam 1 Yohanes 4:16, God is love. 1 Petrus 1:20, love is a choice, dikatakan. Dan dengan jalan demikian, kita dapat mengatasi pertentangan yang ada di rumah tangga kita. Mencintai seorang menurut firman Tuhan adalah memilih untuk melakukan yang terbaik kepada orang yang kita kasihi. Tidak peduli apakah kita merasa suka atau tidak untuk melakukannya. Kembangkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena oleh kasih-Nya, kita dapat mempraktekkan kasih antara suami istri, orang tua, dan anak-anak. Itulah yang kami praktekkan di dalam rumah tangga kami untuk bertahan hingga saat ini mencapai umur 57 tahun. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dan mudah-mudahan kami dapat kemukakan jawaban yang tepat. Thank you. Terima kasih untuk seminar kita pada hari ini. Kita akan masuk dalam tanya jawab. Jadi sambil kita mempersiapkan pertanyaan kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Engkaulah yang terbaik, sahabat di hatiku, selalu ada dekatku, setia menjagaku. Engkau yang penghibur kala sedih, aku sayang padamu, Yesus sahabat.
Terima kasih untuk Supadi Sister yang sudah membawakan lagunya. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, kami persilakan Saudara Elisa Siregar untuk membawakan pertanyaannya. Selamat malam dan selamat sore pendeta. Pertanyaan saya mengenai yang awal. Karena waktu saya mendengar cerita pendeta, saya jadi teringat cerita tentang bagaimana Ishak mendapatkan istri. Ya, Iya, karena itu menurut saya salah satu chapter yang menarik dalam Alkitab. Saya ada baca berapa kali itu dan juga dalam tulisan Roh Nubuat mengenai hal itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah setelah bertemu dengan ibu itu kira-kira berapa lama setelah menikah dan bagaimana doanya untuk mendapatkan nazar itu pendeta? Karena kayak kalau misalnya zaman sekarang sepertinya nggak tahu apakah masih mungkin dari 3 siapa yang keluar duluan, kayak itu menarik sekali itu pendeta. ya betul. Memang pada saat itu, sebagaimana saya ceritakan, kenapa saya bernasar demikian? Saya sudah sangat kecewa dengan menghilangnya pacar saya yang sudah rencanakan untuk menikah. Jadi saya berdoa, berlutut, ambil tiga surat ini di depan saya, lalu berdoa, Tuhan tolonglah. Saya hanya memintakan supaya Tuhan yang tentukan. Dan ini nasar ini mungkin tepat dari Tuhan, tetapi bagi saya itu yang tepat, karena inilah pengalaman akhirnya yang kami alami. Dan sejak saat itu, untuk saudara ketahui, saya waktu sudah ketemu Nettie Hendricks, dia tidak tahu rencana saya saat itu. Saya pura-pura pergi ke rumahnya, dia ada kos, in the kos. Saya minta izin, tolong ada kiriman dari timur, dari ketua daerah, Pendeta Maramis, ke rumah satu keluarga. Saya katakan saya tidak tahu rumah keluarga ini, di Bandung, Nettie keluarga. Nah dulu belum ada mobil-mobil, taksi belum hebat, jadi pakai becak. Sampai kasih barang, waktu pulang saya sudah geduk-dak, bagaimana semua tanya, sampai rumah belum mau ngomong. Diam saja di mobil itu. Di becak. Maksud saya di becak. Lalu akhirnya tiba-tiba ada pipi. pipinya, dia bilang, Nettie sorry, kita ada bernasar begini, bagaimana boleh? Dia enggak jawab betul, dia kata, tanya dulu saya punya papa angkat. Ya cilaka mati. Bapak angkatnya Islam. Sudah Kos di rumahnya. Di rumahnya. Keluarga ini. Jadi saya pergi ke rumah, Bapak dan Ibu keluar. Saya ceritakan, saya ada bicara dengan Nettie. Dia katakan, boleh tanya Bapak dan Ibu kira-kira bagaimana? Saya senang sekali Bapak Ibu ini katakan, Nyong, saya lihat Nyong ganteng, jadi kita setuju. Dulu kita masih ganteng, rambut masih full. Dan itulah yang terjadi. Karena ganteng itulah saya mau juga. Dan terlalu lama kami pacaran, karena kami sudah harus langsung pergi melayani ke timur. Dan akhirnya kami pergi bawa saya punya mama, grandma, sebenarnya kami mama, oma. Kami meminang. Selesai meminang, kami pulang. Dan kakaknya Nettie ini, namanya Alex Hendricks, dia katakan, Nettie hati-hati loh, Alex itu tukang pukul. Waduh. Dan boleh tanya Nettie, kecuali cubit sayang, tidak pernah dipukul sampai sudah 57 tahun kawin ini. Tidak pernah. Malah saya pernah didorong satu kali oleh istri, bukan kita, tapi dia. Jadi itulah yang terjadi. Dan dengan pengalaman ini yang saya yakin Tuhan yang memberikan nasar ini. Sama seperti Ishak
yang Tuhan berikan istrinya itu. Siapa yang datang keluar ke air dan memberi minum, maka dialah yang Tuhan berikan untuk keluarga saya. Thank you. Ada lagi? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Dek. Ada lagi yang mau pertanyaan? Mungkin Arda ada pertanyaan? Coba pendeta, saya ada pertanyaan. Ya. Bagaimana tentang selera makanan? Karena kan kayak saya dengan Regan ini beda suku dan kita punya beda selera makanan. Bagaimana kita mempersatukan itu? Karena saya sekarang suka makan makanan lebih sehat gitu. Tapi si Regan ini suka makan makanan manis. Kadang-kadang saya sampai bilang, nanti kalau kamu kena diabetes, saya nggak tanggung jawab ya, saya nggak mau rawat kamu. Karena dari awal saya udah bilang sama dia, saya udah peringatkan. Jadi bagaimana dalam rumah tangga ini kita kompromis tentang makanan ini? Karena sudah susah sekali, karena kan selera setelah berpuluh tahun yang sudah diajarkan dari kita. Terima kasih. Sebagaimana saudara ketahui, anak kami pertama Alvin Leonardo. Kenapa Leonardo? Karena dia lahir di atas kapal Leko. Tidak ada dokter, tidak ada perawat. Saya sebagai seorang pendeta muda dan istri yang melahirkan anak pertama, tidak ada yang menolong. Hanya saya sendiri yang menolong. Tidak ada air susu ibu. Masih ada 5 hari atau 5 hari tiba di Surabaya dari Timor. Masih ada 2 hari baru tiba di Bandung ke rumah sakit. Maka yang kami beri makan kepada anak yang lahir di kapal ini, Alvin Leonardo, ini hanya madu dicampur air selama 5 hari. Dan sampai di Surabaya baru kami beli susu SGM. Dan bersyukur sampai di Bandung ke rumah sakit, dokter katakan anak kita sehat. Dan bagaimana kami mengatur makanan? Di rumah tangga kami ini, Alvin, anak yang pertama ini, sejak lahir, dia 100% vegetarian. Dia tidak pernah makan daging atau ikan dan lain sebagainya. Kalau di rumah tangga kami, saya dengan istri sering juga vegetarian, tapi sering juga ada makan ikan. Dan kalau ada makanan di meja, kalau dekat dengan Alvin, dia cuma lihat-lihat, itu maksudnya saya pindah jauh dari dia. Dan kita mengerti itu. Sehingga kita mengikuti kemauan mereka di dalam makanan, tetapi makanan yang menyehatkan. Itulah yang sangat penting. Dan saat sekarang ini, pada umumnya kami ini vegetarian. Ada sekali-sekali kalau ada tamu atau kita berkunjung, ada yang kasih makanan, kami juga tidak tolak. Tetapi kalau daging sama sekali, kita tidak sedia untuk makan, dan anak-anak kita semua juga pada umumnya menolaknya. Sehingga dengan makanan yang menyehatkan ini, yang kita praktekkan dalam rumah tangga, dan semua anak-anak, Alvin, Stephen, Indra, Lydia, semua setuju dengan apa yang disiapkan untuk kesehatan mereka. Yang penting adalah makanan-makanan yang menyehatkan. Kebanyakan sayur dan buah-buahan. Oke, thank you. Jadi pendeta kalau dia tidak mau iko gimana? Gimana menyelesaikan? Salah satu berbeda selera. Jadi bagaimana untuk kalau di dalam rumah mau menyatukan itu perbedaan selera? Apa mesti masak 2 atau? Ya, memang. Jadi seperti Alvin, dia tidak mau ada daging atau ikan. Itu kita sudah tahu, sudah dimasak. Istri saya masak, saya kebetulan juga selama sekolah di dapur kerja masak, jadi tahu masak. Sehingga untuk makanan ini
sudah dipisahkan sebenarnya. Kita sudah tahu, karena dengan pengalaman, kalau ada ikan di depan Alvin, dia tidak mau makan, dia cuma lihat-lihat itu ikan. Kita sudah tahu, dia tidak ngomong, tapi kita cukup mengerti. Ini ikan kesejauh dari dia. Dan inilah yang kita praktekkan. Kita buatkan makanan yang vegetarian, yang masih boleh makan ikan, kita siapkan juga. Tetapi very simple, yang terbanyak adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan ini sangat menolong bagi pendidikan mereka. Mereka sekolah-sekolah baik-baik semuanya dan berhasil dengan baik dengan makanan yang menyehatkan. Jadi kita berikan apa yang mereka butuhkan, kita siapkan. Kita tidak paksakan, tapi disiapkan yang mereka perlukan. Oke, thank you. Jadi balik lagi di pertanyaan, kalau alasan umpama, oh jangan makan daging ini supaya karena nggak sakit, tetapi dia memilih untuk memakan. Jadi kalau orang sudah kasih nasihat, terus dia tetap makan, satu kali dia sakit, itu dia punya urusan ya, itu umpama suami urusannya dia. Yang penting orang sebagai istri sudah mengatakan, sudah kasih nasihat gitu ya. Betul, sangat betul. Oh, kita beritahukan mengenai makanan yang menyehatkan. Itu sejak mereka lahir sudah diketahui makanan apa yang menyehatkan. Memang kami ada pengalaman, Wakil Ketua Daerah Conference datang ke Kalimantan. Kami di rumah tangga 100% vegetarian. Tapi pada waktu saya jalan dengan dia pergi ke Sungai Mahakam, maka Wakil Ketua Daerah Conference berkata, karena dia tinggal di rumah dan makan di rumah, lalu dia katakan demikian ke saya, Pastor Rantum, you tahu mancing ikan? Oh, saya bilang saya dari kecil biasa mancing ikan di laut, di danau, di sungai. Saya anjurkan you kalau boleh makan ikan. Karena saya lihat di rumah selama beberapa hari kami makan, maka makanan itu belum bergizi bagus. Jadi dia justru yang vegetarian ini anjurkan kita ini untuk makan ikan. Dan pada saat itu kami akhirnya mulai rasa ikan, akhirnya berhenti juga masa ikan. Ya sekali-sekali datang roa, ya oke. Roa kering. Oh, jadi diberikan yang terbaik bagi mereka. Thank you. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang dari Zoom atau dari live streaming, Dek? Oke, kalau sambil kita menunggu, di sini ada pertanyaan. Bagaimana kita mengatasi persoalan, biasanya kalau umpama anak-anak yang terjadi sesuatu hal yang kita orang tua tidak inginkan. Biasanya itu umpama anak-anak jadi nakal. Jadi bagaimana orang tua itu akan terganggu kan, mereka punya perasaan sayang atau mereka punya perasaan masing-masing akan terganggu atau saling menyalahkan satu sama lain. Bagaimana itu cara mengatasi menurut sesuai dengan pengalaman dari pendeta? Maksudnya sini apakah akhirnya suami istri itu jadi konflik? Iya, karena umpama kesalahan anak mereka, jadi akhirnya mereka jadi cekcok, jadi saling menyalahkan. Iya, itulah yang kita kemukakan tadi. Jikalau hal ini terjadi, nah perlu kami sampaikan, anak-anak kami ini dari lahir sudah dibawa ke gereja. Kalau mereka ribut menangis di gereja, kami bawa keluar. Waktu kami bawa keluar, kami pukul pelan-pelan. Waktu pukul pelan-pelan, you must be silent in the church. Kalau masih lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan lupa, saudara-saudara, bahwa di gereja itu, anak pengerja atau anak pendeta yang menjadi perhatian. Walaupun anak ketua nakal hebat, tetapi anak pendeta yang kurang nakal justru anak pendeta yang dipersalahkan.
Jadi, adalah faktor yang sangat penting untuk menyelesaikan yang bisa terjadi konflik antara suami dan istri. Seperti yang kami katakan tadi, satu poin yang kami lakukan, apabila ada salah pengertian satu dengan yang lain, kita apa? Kita rundingkan bersama di kamar. Habis kita rundingkan bersama, kita berdoa bersama-sama. Sesudah itu, kesepakatan yang ada yang kita ambil bersama, itulah yang kami bawa keluar untuk sampaikan kepada anak-anak. Dan akhirnya anak-anak terbuka bagi kami. Seperti kami katakan, mereka pacaran, bayangkan surat pacar kasih seorang orang baca. Karena keterbukaan ini. Jadi faktor yang sangat penting keterbukaan ini. Faktor yang lainnya yang sangat penting, banyak pengerja di meja makan, kalau mereka tidak senang kepada satu anggota, mereka ceritakan di meja makan. Dan anak-anak apa? Anak-anak dengar. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Nah, kami dari kecil di rumah tangga, karena papa saya seorang pendeta, kalau di meja makan kami ngobrol, oh, dapat koti. Dapat koti. Dapat toki. Sama sekali tidak bisa ngomong. Jadi setelah datang di Amerika, di meja makan itu paling ribut semuanya orang, ngomong sana sini. Nah, kita tidak biasa itu. Tidak biasa. Apalagi ribut-ribut, tidak pakai masker lagi, terpancar-pancar lagi di meja. Jadi kita lakukan itu, selesaikan bersama di rumah, dan setelah diselesaikan kita jalan ambil satu keputusan apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Thank you. Ya, dengan itu cinta tetap berkembang, tetap Sangat. mencintai. Betul sekali, sangat. Terima kasih. Ada lagi satu pertanyaan di sini. Bagaimanakah dengan rumah tangga yang istri menjadi dominan, sehingga suami demi keutuhan rumah tangga banyak mengalah? Ya. Mengalah untuk menang, atau mengalah untuk sakit kepala. Oke. Maafkan saya sampaikan cerita yang pernah terjadi. Teman kami dekat sekali. Mereka akhirnya bercerai. Tetapi akhirnya yang istri tidak menikah, suami menikah. Menikah lagi. Kenapa mereka bercerai? Masalah kecil. Istri maksud baik. Dia mempunyai maksud baik. Dia beli sofa di rumah karena gaji mereka bagus, tanpa beritahukan kepada apa? Kepada suami. Apa yang terjadi? Masalah sofa, mereka berpisah, bertengkar sampai berpisah. Malah ada kenalan kita, masalah odol gigi saja bisa bercerai. Kenapa? Istri katakan kalau mau sikat odol gigi, pencet dari bawah. Tapi sekarang pencet dari bawah, dari atas sama aja, yang penting keluar odolnya. Terjadi, tetapi sebenarnya itu hanya puncaknya. Sudah ada masalah sebelumnya. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasinya? Nah, poin yang saya tidak kemukakan tadi adalah faktor yang sangat penting untuk mendapatkan penasehat. Apakah pendeta ataukah pergi kepada spesialis rumah penasehat rumah tangga yang dapat mengemukakan pandangan-pandangan ini. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Nah, kami mengalami pertanyaan-pertanyaan yang sama. Yang kami lakukan adalah berbicara secara terpisah. Saya berbicara kepada suami dan istri saya berbicara kepada istrinya. Dan setelah itu dipertemukan jalan keluar. Salah satu jalan adalah menulis. Menulis apa yang tidak disukai satu kepada yang lain. Dan setelah ditulis tidak sukai satu dengan yang lain, dibacakan dan solve persoalan ini. Yang tidak disukai apa dan bagaimana mengatasinya.
dan salah satu mengatasinya pada akhirnya didoakan. Dan inilah yang terjadi untuk dapat mengatasi hal yang sedemikian. Memang di dalam pendidikan dalam rumah tangga, siapa yang dapat mengatur keuangan, contoh banyak terjadi masalah keuangan ekonomi. Siapa yang lebih kuat atau lebih pintar menjaga keuangan, biarlah dia yang pegang keuangan ini, suami atau istri. Ada orang, suami katakan walaupun istrinya tidak tahu pegang uang, kalau tiap pergi di mall, habis uang yang dibawa. Habis. Nggak boleh lihat apa-apa walaupun tidak terlalu perlu dibeli. Tetapi harus diatur siapa yang melakukannya. Dan ini kesepakatan bersama untuk dapat mengaturnya. Di rumah tangga kami ini, Neti dan saya kebetulan mengambil di samping kependetaan, saya juga mengambil bisnis sedikit, mengatur keuangan, sehingga memegang keuangan itu saya yang atur. Dengan mengatur keuangan ini, kebutuhan dalam rumah tangga, semua berjalan dengan lancar, dengan baik, dan semuanya oleh berkat Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Terlebih adalah untuk didoakan dan saling mendoakan satu kepada yang lain. Jadi begini, kalau ada masalah-masalah seperti itu, dikatakan bahwa di dalam Kristus kesatuan segala masalah bisa dipulihkan, bisa diperbaiki. Jadi kalau saudara baca di dalam Matius 19 ayat 5 dan 6, Yesus memulihkan kesatuan dalam pernikahan. Di dalam Galatia 3 ayat 28, di dalam Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Efesus 5 ayat 21 sampai 28, semua itu masalah-masalah itu dapat diatasi, dapat ditanggulangi oleh karena Yesus. Ya, sebagaimana pelajaran 1 minggu ini dibawakan oleh Stephen Rantung di Rumah Sakit Katolik Bandung, itu minggu sembahyang sana mengenai kebutuhan Roh Kudus pada saat sekarang ini. Apabila kita memilikinya, semua dapat teratasi di dalam rumah tangga kita. Oke, thank you. Terima kasih. Mungkin kita satu lagi pertanyaan dan kita akan tutup. Boleh Pendeta satu lagi ya? Boleh sekali. Oke. Jadi Dek silakan. Oke Pendeta, untuk pertanyaan terakhir, karena saya belum menikah, jadi saya ingin mengetahui apakah dalam pelayanan pendeta dalam 50 tahun lebih pelayanan sebagai pendeta, menurut pendeta apakah pre-council marriage itu penting, dan apakah ada red flag yang pendeta bisa share kalau misalnya ada pasangan yang kira-kira pada saat pre-council marriage itu misalnya apakah red flag yang biasanya dapat dilihat gitu dalam pre-council marriage itu pendeta? Terima kasih. Saya tidak pernah berkati pria dan wanita dalam pernikahan without counseling. Selalu kami adakan counseling paling tidak 7 kali pertemuan. Tetapi diketahui, ada pengalaman kami, sudah adakan counseling dan didapati perbedaan yang berat, akhirnya tidak jadi menikah. Sudah daftar untuk pernikahan, dibatalkan karena dari hasil konseling ini kelihatan tidak cocok, tidak mungkin. Memang itulah sebabnya dalam pelajaran kita tidak sampaikan di sini dikatakan sebagai berikut. Ada pengertian di sini dapat mengubah. Ada yang mengatakan, oke, saya mau menikah untuk mengubah karakternya. Saudara-saudara, itu adalah mimpi. Itu adalah mimpi. Pernikahan akan membawa kebahagiaan. Itu pun adalah mimpi. For marriage people, jika tujuan Anda menikah adalah untuk mencari kebahagiaan, lebih baik jangan menikah. Karena dikatakan di dalam pelajaran, menikah
adalah bunuh diri. Apa dimaksudkan menikah bunuh diri? Artinya dia harus tinggalkan apa? Hal-hal yang selfishness, untuk mementingkan diri sendiri, semua itu harus dimatikan. Semua harus ditinggalkan. Dan semua dapat diketemukan di dalam konseling itu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam konseling itu. Jadi sangat penting konseling itu. Saya tidak akan menikahkan seseorang sebelum diberikan counsel selama 7 kali pertemuan. Kan dikatakan bahwa perkawinan itu adalah satu kesatuan. Iya. 2 orang menjadi satu. Sekarang bagaimana? Apakah ada penghalang-penghalangnya? Banyak sekali penghalangnya. Penghalangnya kalau orang salah satunya selfish, selalu mementingkan dirinya sendiri, merasa dirinya dominan, ya, atau merasa dirinya bahwa dia mempunyai, atau yang satu inferiority, yang satunya mempunyai sifat menguasai. Yang satu inferior, yang satu superior. Dan ini akan susah, ini menjadi penghalang. Itu sebabnya Tuhan katakan semua itu harus ditinggalkan. Itu sebabnya dikatakan bahwa laki-laki harus meninggalkan ibu bapanya. Istri juga, kedua-duanya harus meninggalkan ibu bapanya dan berdampingan dengan suaminya, dengan istrinya. Harus bisa menerima satu sama lain. Jadi konseling itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Saya rasa pendeta-pendeta ada penuntun konselingnya di dalam rumah tangga. Nah, kebetulan Bapak dari Bapak Siregar ini, saya yang BS dulu. Saya sudah lupa berapa di Jakarta. Yom Siregar. Mudah-mudahan anaknya juga akan segera di BS. Amin. Jadi pendeta, tambahan, kalau seandainya sudah dengan segala ketidakcocokan dan akhirnya juga mereka memutuskan menikah, bagaimana itu ya? Memang, tapi mereka harus tahu akibatnya. Nah, Mereka sudah tahu akibatnya. Mereka sudah tahu apa akibatnya. Itulah sebabnya pernikahan itu adalah bunuh diri. Kalau tidak bunuh diri, ya baku bunuh, no? Maksudnya bunuh diri ini adalah meninggalkan sifat yang lama. Tinggalkan semuanya. Memiliki satu hidup yang saling menyokong dalam kasih yang sejati satu kepada yang lain di dalam Yesus Kristus. Thank you. thank you. Jadi ini ada yang katakan mending tidak usah dipaksakan. Cari Ya, aja yang lain. Daripada dipaksakan, terus nanti baku bunuh. betul. Oke lah. Jadi demikianlah terang punya seminar pada saat ini. Mungkin sebelum kita tutup, pendeta mau kasih like statement dengan atau ringkasan dari terang punya pembahasan pada sore malam hari ini. Closing statement. Ada? Dari kita, Ya, just closing statement mengenai terang pembahasan. oke. Karena dalam pembahasan kita ini bukan saja untuk keluarga kita, tetapi untuk keluarga yang lain, khususnya masyarakat di sekitar kita. Sehingga perkawinan itu sebagai suatu pelayanan, saksi kesetiaan. Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, hendaklah kamu mengasihi satu kepada yang lain. Kristus sangat merindukan kesatuan dan persatuan yang kita saksikan bagi sesama kita. Bukan saja bagi keluarga kita, tetapi bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kami ceritakan, waktu kami tiba di Manado, tetangga kami ini jauh tidak pernah mengenal Tuhan, tetapi karena tetangga kami dekat
dengan kebaikan. Dan berpendek cerita, keluarga ini 7 orang menerima kebenaran oleh karena kebaikan kasih yang Tuhan berikan kepada kami, yang kami nyatakan kepada keluarga ini. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah satu pekerjaan misioneri pelayanan bagi masyarakat yang lain. Dan untuk itulah, maka pembahasan kita yang pada malam ini, bahwa family evangelism adalah bringing Jesus to the family circle. Membawa Yesus dalam keluarga, lingkungan keluarga, dan masyarakat kita. Thank you. Terima kasih. Mungkin sebelum kita akan tutup, kita akan dengarkan sebuah lagu lagi, Dek. Oke. Bagus sih. Oh, ini masuk. Here in the presence of the Lord, here in this holy place, giving Him thanks for all He does, quietly seeking His face. So many times we've seen His hand, guiding each step of the way. God put us here to make a stand, to serve Him every day. We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. We'll be His speaker, His light to the lost. We will serve the Lord our God for the rest of our days. He is the light at break of dawn. He is the one true way. He is our strength when hope is gone. He shepherds us when we stray. God gave to us His only Son, and selfless sacrifice. How can we pay for all He's done when Jesus paid the price? We will serve Him for the rest of our days. We will serve Him with the highest of praise. We'll be His witness no matter the cost. We'll be His speaker, His light to the lost. We will
Terima kasih untuk lagu tersebut. Baiklah, kita akan segera tutup dan kami dari tim Fisdak mengucapkan terima kasih untuk seminar yang Pendeta Alex Rantung sudah bawakan dan Ibu yang sudah bawakan pada saat ini. Tentunya kami semua jemaat Fisdak maupun semua yang hadir dan yang bisa mengikuti program kami ini merasa sangat terberkati dengan pelajaran atau nasihat maupun pengalaman-pengalaman yang sangat berarti untuk kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mungkin saat-saat mendatang lagi kita akan dapat meminta lagi keluarga Pendeta Alex Rantung akan dapat membawakan lagi kepada kami berkat-berkat yang atau sharing lagi berkat-berkat yang lainnya yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akan tutup dengan doa. Kami minta kesediaan sekali lagi Pendeta Alex Rantung dapat mendoakan acara ini, menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan dalam kerajaan surga, pada hari pertama di dalam minggu ini setelah kami meninggalkan hari Sabat dengan penuh kesukaan, dapat berbakti di gereja yang dapat menguatkan iman kami dari seluruh pelajaran baik sekolah Sabat maupun khotbah yang telah dibawakan. Demikian pula ya Tuhan, dengan pelajaran rumah tangga yang kami bagikan sesuai dengan pengalaman yang kami alami dalam rumah tangga kami yang pada saat ini sudah mencapai usia 57 tahun dengan memberkati keempat orang anak kami yang setia dalam kebenaran dan setia di dalam pekerjaan mereka dan 8 orang cucu yang di dalam pendidikan mereka akan berhasil dengan baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih berkat rohani yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami dengan 4 orang anak dan 8 orang cucu yang semua setia kepadamu ya Tuhan. Kiranya berkat Tuhan ini dapat juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti acara Zoom ini. Dan juga Tuhan memberkati masing-masing kami supaya kami boleh menjadi contoh bagi tetangga-tetangga, bagi sahabat-sahabat, bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, terima kasih Bapa. Terimalah penyerahan diri kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih sekali lagi untuk keluarga Pendeta Alex Rantung yang sudah membawakan seminar kita pada saat ini. Baiklah, acara kita sampai di sini dan kita bertemu kembali pada besok malam dalam acara pembahasan Sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.